Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita. Kita bersyukur diberi kasih karunia, nafas hidup oleh Tuhan. Dan sebelum kita mengawali seluruh aktivitas kita pada hari ini, marilah kita sejenak disapa oleh firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, terpujilah Engkau Tuhan yang memberi kami kehidupan. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas yang Tuhan percayakan, biarlah kiranya firman-Mu akan menerangi hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Maleakhi pasal 1 ayat 11 yang berbunyi demikian. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda pernah bertemu atau mengenal seseorang yang merasa dirinya mampu, hebat, atau sering bercerita tentang keunggulan yang dimilikinya, padahal ia tidak memberi pengaruh apa-apa atau kebaikan apapun terhadap orang lain? Nah, dalam kenyataan atau praktek ibadah pun bisa terjadi hal sedemikian. Misalnya, seseorang rajin beribadah dan melayani bagi Tuhan, namun memahaminya dan melakukannya sebatas rutinitas saja, sehingga tidak menghadirkan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, umat Israel dikenal sebagai umat pilihan Tuhan. Tetapi keterpilihan ini sesungguhnya bukan didasarkan pada penilaian atas kehebatan dari umat itu sendiri, atau karena merit dan keunggulan yang mereka miliki, melainkan atas inisiatif dan kedaulatan Allah. Nah, dalam kitab Ulangan dikatakan, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ulangan 7 ayat 7. Namun, umat yang dipilih ini ternyata tidak selamanya dapat memerankan keterpilihan mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Allah juga memilih di antara umat Israel orang-orang yang menjadi imam, yang berperan melayani Tuhan dalam bait suci. Namun ternyata para imam-imam ini juga tidak sungguh-sungguh melakukan pelayanannya untuk menghormati dan memuliakan Tuhan. Nah, sebut saja misalnya dalam mempersembahkan korban, mereka menyediakan sesuatu yang tidak pantas, seperti hewan yang sakit dan cacat, sehingga sungguh tidak menghormati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Maleakhi khususnya pada bagian pasal ini merupakan pernyataan yang disuarakan oleh Nabi bahwa nama Allah pada akhirnya akan dihormati secara universal jika para imam pilihannya di Israel gagal menunjukkan rasa hormat yang semestinya kepadanya. Pernyataan pada ayat ini berfungsi sebagai teguran kepada para pemimpin, mereka yang tidak loyal, mereka yang apatis dan tidak bersungguh-sungguh. Penyembahan yang tulus dan murni pada suatu hari nanti akan meluas ke semua bangsa. Dan berpalingnya Allah kepada bangsa-bangsa lain, khususnya yang bukan Yahudi, itu menunjukkan bahwa setiap orang yang tidak menghormati Allah dan kekudusannya akhirnya tidak akan diperhitungkan. Bahkan dengan umat pilihan pun
Bila mana mereka tidak dapat menjaga privilege yang Tuhan berikan, maka pilihan itu bisa beralih kepada bangsa lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebesaran nama Tuhan sesungguhnya tidak didasarkan pada manusia atau klaim sepihak dari bangsa Israel yang mengklaim dirinya sebagai umat pilihan, terlebih bila tidak dapat memerankan status itu. Allah sesungguhnya berdaulat atas bangsa-bangsa, di mana bangsa-bangsa lain juga akan memuliakannya atas perbuatan dan kasih setianya, seperti yang dikemukakan pemazmur, misalnya yang berkata, semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mazmur 138 ayat 4. Nah, pernyataan pemazmur ini sekaligus menunjukkan kuasa dan kebesaran Allah yang universal dan kasih setia serta keselamatan yang dijanjikannya ditujukan kepada segala bangsa secara inklusif. Nah, dalam pemahaman seperti itulah juga kita mengenal dan memuliakan Allah dalam kehidupan yang kita jalani saat ini. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang kita dengarkan ini bagaimanapun bagi kita menjadi kabar sukacita bahwa ternyata kita diikutsertakan menjadi bagian dari bangsa-bangsa yang memuliakan Tuhan. Kita adalah orang-orang percaya yang dipanggil menjadi umat pilihan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Kita inilah yang diumpamakan seperti cangkokan pada pohon zaitun asli umat Allah dan beroleh keselamatan dalam iman percaya melalui Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, namun demikian keterpilihan kita menjadi bagian dari umat percaya tentu saja tidak akan berarti apa-apa bila hanya mengandalkan pada status, melainkan pada peran. Oleh karenanya, hal yang terpenting kemudian bagi kita adalah melakukan panggilan kita dan memerankan peran kita seturut dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Hidup yang kita jalani dalam seluruh peran dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan akan menjadi berharga bila kita lakukan untuk hormat dan kemuliaannya. Dan hari ini saudara-saudara terkasih, panggilan dan peran itu akan kita tunjukkan dalam realitas yang akan kita jalani. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, kami boleh disapa oleh firman-Mu. Kami bersyukur bahwa kami Engkau ikutkan menjadi umat pilihan. Engkau memanggil kami untuk memerankan peran kami di tengah-tengah dunia ini. Teguhkanlah kami ya Tuhan, agar setiap kami boleh mengambil peran itu dengan penuh tanggung jawab untuk hormat dan kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan bagi sesama. Berkati umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang akan menjalani aktivitas hari ini. Mungkin ada yang bergumul dengan berbagai hal sulit dan ketidakpastian. Ada juga yang bersuka cita. Ada juga yang menantikan sesuatu dalam perjalanan hidupnya. Penuhilah semuanya ya Tuhan di dalam Engkau, agar sukacita kami dalam melakukan peran-Mu boleh kiranya menjadi nyata dalam kehidupan dan lewat pekerjaan serta aktivitas kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus-Nya memberkati kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.